Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Amina dan juga Mbak Arfa? Ustaz doakan semoga kalian dan juga keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih semangat? Iya, kita akan melanjutkan kembali tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi, kelas 4, muatan IPS dan SBDP-nya bersama Ustazahnya di sini. Ya, kalian sudah siap? Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita akan mulai ke muatan IPS terlebih dahulu, yaitu IPS KD 3.1 tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Nah, hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, juga bahan kerajinan. Ya, contoh pemanfaatan hewan oleh manusia biasanya contohnya ayam ya dipelihara manusia untuk diambil telur dan juga dagingnya. Juga sapi ya sama dia manfaatkan daging, susunya dan juga tenaganya. Nah, hewan yang lain contohnya kucing, nah dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan ya. Hanya beberapa contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Ya, selanjutnya contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Nah, tumbuhan ya sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman dan juga obat-obatan. Ya, ada yang digunakan sebagai obat-obatan juga. Contohnya kemarin ya, pohon kina digunakan untuk obat malaria. Kemudian tanaman juga digunakan atau dimanfaatkan manusia untuk dijadikan tanaman hias ya, menghias rumah manusia atau rumah masing-masing ya, supaya terlihat lebih indah. Kemudian batang pohon dimanfaatkan untuk kayu-kayunya dimanfaatkan untuk membuat kerajinan, membuat perahu ya, atau untuk bahan dasar pembuatan kertas. Ya, itu contoh pemanfaatan tumbuhan dan juga hewan oleh manusia. Ya, selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam atau SDA ya. Nah, Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah. Sebagian besar sumber daya alam tersebut merupakan penghasil energi yang bermanfaat bagi kebutuhan sehari-hari. Nah, selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ada juga sumber energi atau sumber alam ini, sumber daya alamnya yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia sehari-hari. Oke, kita lihat ya di sini. Lihat ya, ada kegiatannya pertanian. Nah, pertanian di situ sumber daya alam yang dibutuhkan adalah matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan dan juga kerbau. Ya, untuk kegiatan pertanian padi. Nah, di sini matahari dalam pertanian padi dimanfaatkan untuk pertumbuhan padi, kemudian untuk pembangkit listriknya yang dari tenaga matahari, kemudian untuk menerangi lingkungan sekitar sawahnya ya, pertaniannya. Kemudian air, nah air di sini untuk mengaliri lahan pertanian. Kemudian tanah sebagai media tanamnya. Nah, udara sebagai sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis dan oksigennya untuk pernapasan makhluk hidup ya, terutama manusia juga. Kemudian kotoran hewannya ya, tadi memanfaatkan pertanian padi itu kerbau, kotoran kerbaunya ya. Nah, itu sebagai pupuk tanaman. Kemudian kerbaunya sendiri bisa sebagai sumber makanan dan juga tenaganya bisa untuk membantu petani untuk membajak sawah. Nah, itu dalam pertanian padi. Kemudian ada pembuatan ikan asin. Nah, dibutuhkan sumber daya alam apa saja? Kayu, garam, kemudian panas matahari. Nah, kayunya sendiri digunakan untuk membuat anyaman ya. Tahu ya anyaman dari untuk ikan asin itu kan ada semacam kayak bawahnya tuh ya, digunakan untuk mengeringkan ikannya.
Nah, itu berasal dari kayu. Kemudian garamnya digunakan untuk mengawetkan ikan asinnya supaya awet. Kemudian panas mataharinya digunakan untuk mengeringkan ikan asinnya. Kemudian pembuatan pakaian. Nah, pakaian yang kalian buat nih, pakaian kerudung dan bahan-bahan lainnya. Nah, itu yang dibutuhkan sumber daya alamnya yaitu pohon kapas, ya kapasnya, tanaman kapas, kemudian logam, plastiknya. Nah, kapasnya itu sebagai bahan baku untuk membuat kain dan juga benangnya. Kemudian logamnya untuk pembuatan benang jarum jahitnya, gunting sama meja jahit. Kemudian plastiknya untuk pembuatan kancingnya kalau dalam pakaiannya ya. Kemudian transportasi, kegiatan transportasi. Nah, ada sumber daya alam di sini logam dan juga minyak bumi. Logamnya digunakan untuk atau dimanfaatkan untuk bahan pembuatan alat transportasi. Kemudian minyak buminya sebagai bahan utama untuk bahan bakarnya. Kemudian ada pembuatan patung. Ya, ada sumber daya alamnya yang dibutuhkan tanah, kayu dan juga batu. Nah, itu untuk membuat patungnya, ya bahan baku patungnya. Sedangkan ada besi dan atau bajanya untuk membuat pahatnya. Ya kan ada yang patung berasal dari besi dan baja ya. Nah, itu untuk membuat pahatnya. Lanjut. Ya, kita akan ke SBDP KD 3.2 ya tentang jenis-jenis tempo. Nah, sebelumnya tempo kita sudah pelajari ya di subtema 1. Tempo adalah apa? Ya, cepat dan lambatnya, cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan ya. Nah, tempo yang sudah kita pelajari ada 3 tempo apa? Ya, tempo cepat, sedang dan juga lambat ya. Nah, di sini jenis-jenis tempo, ada gio. Ada gio itu lagunya dinyanyikan dengan amat lambat, ya, sangat lambat. Itu ada gio. Kemudian ada largo. Nah, largo dinyanyikan secara lambat dan lebar, ya. Kemudian ada tempo lagerto, artinya lambat namun lebih cepat dibandingkan largo. Ya, jadi lebih cepat dari largo. Nah, ini masih bagian yang lambatnya ya, masih bagian lagu yang dinyanyikan lambat. Ada gio, largo, dan lagerto. Kemudian ada maestoso. Nah, maestoso artinya hikmat, agung, dan mulia. Kemudian ada tempo allegro. Allegro itu cepat, hidup, dan gembira. Kemudian ada allegretto, artinya ringan, hidup, gembira, dan sedikit lebih lambat dari allegro ya. Kemudian ada yang sedangnya, ada tempo moderato, yaitu sedang ya. Kemudian ada yang cepatnya, sangat cepat, itu namanya presto ya. Kemudian kalau tadi allegro cepat biasa ya, kalau ini presto sangat cepat. Kemudian ada vivace, artinya hidup, gembira dan sedikit lebih lambat dari presto ya. Presto itu udah cepat tapi agak sedikit lambat ya dari presto. Namanya vivace. Kemudian masih ada ya, tempo vivace ya tadi ya, hidup gembira. Kemudian ada prestissimo, artinya amat sangat cepat, yaitu prestissimo. Ada di marsia atau demarsia itu sama ya, itu artinya seperti orang berbaris ya, lagu biasanya lagu-lagu kepahlawanan ya. Kemudian ada tempo con brio, artinya lagu dinyanyikan dengan semangat penuh gelora ya, misalnya lagu-lagu perjuangan. Con brio. Ada juga con bravura, artinya lagu dinyanyikan dengan gagah. Con bravura. Ya, kita lanjutkan. Ya, masih SBDP tentang notasi angka dan notasi balok. Nah, dalam menyanyikan sebuah lagu, simbol nada tidak hanya diwujudkan dengan not angka saja, tapi juga dapat disajikan dalam not balok atau notasi balok. Apa itu not angka? Ya, not yang dilambangkan dengan angka-angka, namanya not angka ya. Kemudian kalau not balok ya, berikan not yang digambarkan dengan gambar. Itu namanya not balok. Nah, pada dasarnya baik not balok atau notasi angka dan juga notasi balok itu sama-sama, yaitu fungsinya untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Jadi kalau kita menyanyi lagu, nah biar mudahnya kita pakai notasi angka atau notasi balok ya. Seperti contoh, notasi angka itu tadi berupa angka-angka ya, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 sampai 1 yang ada tinggi, yang ada titik di atasnya. 1 di atas berarti dia nada tinggi, tapi kalau 1 di bawah berarti nadanya rendah. Nah, ini contohnya ya, bisa kalian lihat. Itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama do tinggi ya, itu kemudian nah itu yang atasnya adalah yang hitam itu adalah not balok ya, not balok ya. Kita akan belajar not angkanya, notasi angkanya berarti yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1 tinggi ya, do-nya tinggi. Itu notasi angka ya. Kemudian nah ini contoh notasi baloknya ya. Ada notasi balok yang gambarnya kayak O, simbolnya O ya, itu namanya not penuh. Kalau yang nadanya seperti itu ya, itu namanya not setengah. Kemudian ada hitamnya dan ada tiangnya, itu not seperempat ya. Kemudian not seperempat ada benderanya 1, itu not seperdelapan. Kemudian ada benderanya 2, itu not 1/16. Nah, kalau not yang benderanya 3 ya, yang hitam benderanya 3 itu not 1/32. Nah, ini nilai ketukannya nanti akan kalian pelajari di subtema selanjutnya ya. Jadi ada yang 4 ketuk, 2 ketuk. Nah, kalian bisa lihat di sini ya berapa banyak ketukannya. Seperti itu. Nah, ini contoh dari notasi balok ya. Seperti itu ya. Semoga kalian memahaminya ya. Alhamdulillah sudah selesai SPDP dan IPS kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah saya berikan. Jika kurang paham bisa tanyakan langsung ke Ustazah Nia dan juga Ustazah Ria. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.